bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qila al-istiqamah khairun min alfi karamah wa ma akramallahu 'abdan bi karamatin khairun minal istiqamah fakun sahibal istiqamah la talibal karamah idrubama ruzikal karamah man lam takmul lahul istiqamah. Kalau saya ambil kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ini kitab karyanya Sayyid Ali bin Hasan Baharun, ini seorang habaib dari Bangil, cuman bergurunya beliau ya Pasuruan. Nah, bergurunya beliau di Mekah. Beliau punya karangan kitab yang ditahqiq atau diperkuat, ditashih oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Dijelaskan di sini al-istiqamah khairun min alfi karamah. Adapun istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Jadi istiqamah lebih afdal, lebih baik daripada 1000 keramat. Dan tidaklah Allah memberikan anugerah dengan satu keramat yang lebih baik dari istiqomah itu sendiri. Jadi keramat itu ya istiqomah itu. Jadi ketika seorang bisa istiqomah sholat berjamaah, istiqomah ngaji, istiqomah berzikir, itulah keramat yang Allah berikan tanpa disadari. Saya pribadi tahadus bin ni'mah ya. Artinya apa tahadus bin ni'mah ini? Ya memunculkan nikmat yang Allah kasih. Sampai saat ini jiwa dakwah saya ini tidak pudar, walaupun ya rintangannya banyak, ya jauh, capek, harus juga memikirkan ini dan itu. Cuman saya bersyukur masih tetap dikasih keramat dengan istiqomah ya. Jadi ini saya sadari kalau bukan karena Allah yang ngasih, tidak bisa istiqomah, karena memang tantangannya sangat besar. Di satu sisi umat ini kan butuh bimbingan, tuntunan. Nah di sisi yang lain kita membutuhkan juga sarana. Nah sehingga kalau dikembalikan kepada nasihat di sini ya untuk saya pribadi dan untuk kita semua, bahwa mengistiqomahkan amalan ini ya sangat penting ya. Baik itu dengan jumlah sedikit ataupun jumlah yang banyak. Nah, baik. Qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, berkata seorang ulama namanya Abu Yazid Al-Bustami. Beliau ini ulama besar, ulama tasawuf. Beliau katakan, "Lau nadartum ila rajulin u'tiya minal karamat," seandainya engkau melihat seseorang yang diberikan keramat oleh Allah, bahkan sampai dia terbang, misalnya bisa ngawang begitu ya, bahasa Jawanya itu ngawang ya, bersila di awang-awang, atau barangkali misalnya dia bisa 1 menit di Mekah ya, sholat di Mekah misalnya, atau seperti keramat-keramat orang sekarang bisa melunakkan besi misalnya ya, atau macam orang sekarang yang dia bukan menipu apa istilahnya, ya tipuan mata, jadi bisa menggandakan benda. Itu menurut kacamata orang itu kan keramat, karomah gitu ya. Nah, namun Imam Abu Yazid menyatakan, "Lau nadartum ila rajulin," kalau engkau melihat seorang yang diberikan keramat seperti itu, hatta tatarabba'a fil hawa, sampai ngawang di atas awang gitu ya, di awang-awang. Fala taqtadu bihi, maka janganlah engkau ikuti orang-orang seperti itu, hatta tanzuru kaifa tajidunahu 'indal amri wan nahyi, sampai engkau melihat bagaimana dia dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah pasti mengajak orang kepada Allah.
Maka kalau orang istiqomah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, itulah keramat yang sesungguhnya. Amar ma'ruf itu macam ngajak zikir, ngajak sholawat, ngajak berjamaah, ngajak bersedekah, itu amar ma'ruf. Ngajak orang untuk ngaji, itu amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar, yaitu butuh keberanian, misalnya memberantas perjudian, memberantas daripada apa ya tempat-tempat keburukan gitu ya, pelacuran misalnya ya. Nah, jadi kalau orang istiqomah pada bab itu, nah itulah keramat itu. Itulah keramat sesungguhnya. Nah, sehingga kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, "Lau nadartum ila rajulin", kalau engkau melihat ada seorang yang dia punya keramat-keramat sampai dia ngawang di langit, tidak usah diikuti dulu. Sehingga engkau melihat bagaimana dia istiqomah di dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar wa adab syariah, dan adab-adab dalam syariat. Adab syariat ini ya menjaga sholat gitu ya. Itu adab syariat itu. Nah, termasuk menjaga daripada hubungan sesama manusia, itu adab syariat. Karena Allah tidak suka orang memutus silaturahim, tidak suka atau orang misalnya bermusuh-musuhan. Kalaulah seseorang itu punya kekeliruan, ya kita manusia makhluk khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa Nah, sehingga kalau kita pahami perkara ini, maka tentunya semua ada ruang untuk kita saling memaafkan. Nah, sebagai penutup kalimat pada nasihat ini, ulama menyatakan kalau engkau punya teman, dia melakukan satu kesalahan, tanya dulu alasannya. 1 kali alasan, 2 kali alasan, 3, sampai bila perlu 70 alasan. Maka harus diterima alasan itu agar supaya kita tidak sampai bermusuhan. Karena setiap orang kan punya uzur. Nah, ini kata ulama terkait dengan bagaimana adab syariah, adab syariat ini. Karena saya melihat di kampung-kampung ya. Jadi mereka sengit bermusuhan. Kadang tahunan tidak ngomong. Banyak di kampung-kampung ya. Itu sekarang kan begitu. Nah, jadi di satu sisi mereka ini kalau dibilang dia punya kelebihan, sampai ceritanya ini ya, kalau baca Yasin semalam 40 kali, baca Yasin semalam sampai 1000 kali, kan kita jadi tidak percaya. Di satu sisi tidak ngomong dia sama tetangganya tahun-tahunan itu ya, tidak ngomongin. Nah, maka apakah itu sebagai keramat? Ya tentu bukan keramat, karena adab syariah ini tidak dijaga. Adab syariah ini tidak dijaga. Kata Nabi SAW, kalau engkau ingin melihat orang-orang yang ahli surga, lihat orang yang dia di dalam hatinya itu tidak ada kejengkelan kepada orang lain. Nah, engkau ngobrol sama seorang, engkau jengkel tidak sama si fulan, jengkel tidak sama, benci tidak sama si fulan. Kalau dia bilang saya tidak ada yang saya benci di seluruh dunia ini, saya netral. Nah, kalau bisa seperti itu, maka itulah orang yang dikatakan dia ini sudah termasuk penduduk surga yang berjalan di muka bumi ini. Dan kalau engkau bisa, maka lakukanlah itu setiap hari. Nah, ini kan istimewa ya. Nah, dan itu bagian daripada maksud adab syariah. Maka kata Imam Abu Yazid, kalau engkau melihat orang punya keramat ya macam tadi, bisa ngawang, bisa terbang, macam-macamnya, bisa bengkokkan besi, macam-macamnya, lihat adab syariahnya itu. Kalau adab syariahnya itu ada, berarti itulah keramatnya dia. Tapi kalau misalnya adab syariah tidak ada, keramat-keramat umum itu banyak, nah, maka fala taqtadu bihi, jangan dah diikuti sudah. Jangan diikuti sudah ya. Karena memang itu istidraj bagi pribadinya, tapi kalau kita ikut kita tidak mampu, akhirnya jadi fitnah bagi kita, mungkin jadi kelebihan bagi mereka. Nah, ini diantaranya. Maka mari dengan niatan untuk istiqomah kita baca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kebaikan-kebaikan pada kita semuanya, dan memberikan ketenangan di dalam perjalanan hidup ini, diberikan kelancaran rezeki, kemudahan, dan juga keistiqomahan dalam iman dan Islam.